kita tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih atas kemurahan dan kasih Tuhan yang sungguh selalu hadir dan melimpah di hidup kita. Kita tahu hari ini kita bisa ada karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup menjadi saksi bagi banyak orang. Ya, hari ini kita akan belajar satu topik penting tentang belajar dari prinsip iman ke 10 orang kusta. Untuk itu saya baca satu ayat saja dari Lukas pasal 17 ayat 14, firman Tuhan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, 10 orang kusta, mereka berdiri agak jauh. Mereka tahu bahwa Yesus lewat di tempat mereka. Karena mereka tidak bisa mendekat, mereka memanggil-manggil. Mereka datang kepada Yesus. Ya, walaupun jaraknya masih cukup jauh. Ya, karena aturannya begitu di masyarakat Yahudi. Orang kusta, kalau ada orang yang lewat dan tidak tahu itu orang kusta, mereka harus berkata bahwa kusta, supaya orang menyingkir dari mereka, menjauh dari mereka, karena itu berbahaya, bisa menular. Dan itu dilakukan oleh mereka. Mereka datang pada Yesus dengan jarak yang cukup aman. Lalu mereka memohon belas kasihan Yesus untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Secara psikologis orang-orang yang sakit kusta itu mereka tersingkir. Ya, secara physically mereka tersingkir. Secara psikologis itu akan menambah beban, menjadi stres, menjadi depresi, menjadi kesepian. Mungkin karena mereka terkucil. Bayangkan kalau dia ada seorang, katakanlah ya sudah punya rumah tangga, dia harus berpisah, atau seorang pemuda yang punya pacar, mereka rencana menikah, tapi karena dia mengalami kusta, dia diagnosa sebagai kusta oleh imam, maka dia harus singkirkan dan karena situasi itu, daripada kemudian menjadi menular buat orang lain. Nah, dalam kondisi itu orang akan merasa malu dengan keadaannya, dia malu sekali. Ya, sampai hari pun kalau kita kusta, kita menjadi malu sekali. Gak enak dilihat orang, gak enak didatangi orang. Kalau orang datang ketemu kita menjauh karena gak nyaman. Jangankan itu, seorang pemudi aja ada tumbuh jerawat satu di sini, itu jadi mengganggu, jadi masalah yang serius buat dia. Atau persoalan yang lain, ketika kita mengalami suatu kondisi di mana ya cacat atau situasi yang menjadi tidak enak untuk dilihat orang, mungkin jadi bahan olokan orang. Nah, itu menjadi tidak nyaman. Dan kita melihat bahwa prinsip pertama iman itu adalah mereka datang kepada Yesus. Yesus menerima mereka sebagaimana yang mereka imani. Prinsip iman kedua ialah melakukan apa yang Yesus firmankan. Di ayat ini Yesus katakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, ini sesuatu yang agak sedikit berbeda sekali. Karena harusnya logikanya begini. Mereka sembuh dulu, baru mereka pergi lapor kepada imam. Ini mereka masih kusta. Mereka masih kusta. Jadi kalau mereka menghadap imam, ini sulit sekali difahami. Artinya bahwa ketika Yesus memberi mereka tantangan untuk pergi kepada imam, mereka harus percaya untuk melakukan apa yang Yesus katakan. Nah, banyak kali dalam rumah tangga, kita tahu firman Tuhan. Kita hafal ayat-ayat tertentu. Mungkin banyak. Tapi persoalannya adalah apa? Bukan pada ayat hafalannya, tetapi pada implementasi. Ketika kita harus mulai melakukan firman itu, disitulah ada bentroknya. Disitulah ada titik di mana ada banyak sekali kendala. Kenapa? Sulit sekali kita menerapkan firman yang kita tahu itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terjadi juga di sini. Secara rasional, harusnya kan Yesus menyembuhkan dulu. Kalau Yesus sudah menyembuhkan, baru mereka ke sana. Ini Yesus belum menyembuhkan, Yesus suruh mereka ke sana. Ini kan berisiko. Kalau kita berasumsi begini, nanti kalau mereka sampai ke sana, apa yang terjadi? Mungkin mereka akan kena sanksi. Udah tahu mereka kusta. Harusnya imam yang datang periksa mereka baik-baik. Kalau mereka sembuh, oke, mereka boleh kembali ke masyarakat. Tapi kalau tidak boleh mereka putuskan untuk ke sana dalam kondisi yang masih seperti itu. Tapi lihat apa dikatakan oleh Yesus. "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Iman yang sejati itu datang pada Yesus. Iman yang sejati itu adalah melakukan apapun, rasional atau tidak, apa Yesus katakan. Lakukan saja. Karena ketika Yesus menyuruh mereka pergi, perlihatkan diri kepada para imam, sebenarnya disitulah langkah iman mereka. Apakah mereka mau percaya Yesus atau tidak? Dalam pengalaman kita sehari-hari, banyak kali kita bermasalah. Karena sekali lagi kita tahu firman Tuhan, kita sudah mengikut banyak sekali pelatihan. Kita bahkan seorang majelis atau mungkin seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang lama sekali malam melalui tanda pelayanan. Tapi ketika kita harus mengimplementasi, harus menerapkan firman itu dalam kehidupan hari-hari, dalam keputusan, dalam sikap, dalam kebijakan di sebuah pelayanan, kita tahu bahwa ini tidak sederhana. Dan disitulah sebenarnya ukuran iman kedua, yaitu melakukan apa yang Yesus firmankan. Alkitab katakan di tengah jalan. Ini redaksi dari Lukas memberi keterangan tentang action mereka dalam hal memenuhi apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Dan di sementara mereka di tengah jalan. Jadi di tengah-tengah perjalanan mereka menuju kepada imam sebagaimana Yesus katakan. Dikatakan oleh Lukas di sini,
mereka menjadi tahir. Ini menarik. Jadi pengalaman iman itu lahir karena sebuah prinsip yang pertama, datang pada Yesus. Karena Yesuslah yang mentahirkan mereka. Prinsip yang kedua ialah lakukan apapun yang dikatakan Yesus. Entah kita mengerti atau tidak. Ini terbolak-balik dengan logika kita atau standar yang kita akui sebagai nalar kita. Lakukan saja. Mengapa? Karena ketika Yesus menyuruh, pergilah kepada para imam, perlihatkan dirimu kepada mereka. Disitulah ujian iman mereka. Apakah mereka percaya dan melakukan? Atau mereka kemudian mengembangkan diri mereka sendiri dan mengatakan, waduh, ini justru bukan menyembuhkan. Yang ada malah kita bertindak bunuh diri ini. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Harusnya sembuhkan dulu baru pergi. Ini sudah pergi dalam kondisi masih kusta begini. Tapi disitulah ujian iman. Mereka melangkah dan dikatakan di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Jadi pengalaman kesembuhan itu sebuah pengalaman empiris dari dua prinsip pertama, yaitu datang pada Yesus, dan yang kedua mereka melakukan apapun yang Yesus katakan. Nah, ketika mereka melakukan itu, mereka melakukan dengan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan benar karena Yesus yang suruh. Mereka melakukan dengan sebuah keyakinan bahwa ini yang tepat, tidak lebih tepat, tidak lebih benar, tidak yang terbaik kecuali melakukan apa yang Yesus suruh. Nah, untuk ini kita harus tangkap betul apa yang Yesus suruh. Ketika Yesus katakan pergilah, ya pergi. Perlihatkan dirimu, ya perlihatkan. Dan Alkitab katakan di tengah jalan, Lukas menulis, mereka semuanya menjadi tahir. Dan pengalaman iman itu lahir karena dua prinsip yang pertama, yaitu datang pada Yesus dan lakukan apapun yang Yesus katakan, dan mereka mengalami mujizat itu. Jadi pengalaman mujizat sebagai pengalaman empiris dan iman mereka itu menjadi nyata karena mereka datang pada Yesus dan melakukan apapun yang dikatakan Yesus kepada mereka. Hal yang terakhir ialah sebuah prinsip iman yang ada di teks ini ialah orang yang sudah mengalami kesembuhan itu, dia tahu keadaan dia yang sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Dia datang dan memuliakan Allah. Nah, Alkitab katakan dari 10 orang yang sudah disembuhkan Tuhan, 10 orang dikasihi Tuhan, semua orang diperhatikan Tuhan, mereka semua dicamah, semua mereka menjadi tahir. 10 mengalami pemulihan. Tapi hanya satu di antara 10 itu yang datang karena sadar keadaan dia sebelumnya kusta dan sekarang dia menjadi tahir. Dia tahu itu betul. Dia tahu anugerah Tuhan telah terjadi dalam hidupnya. Satu pekerjaan Allah yang besar telah diperlihatkan, telah menjadi pengalaman iman dia. Dia sekarang sembuh. Hanya satu orang. Nah, orang ini ternyata adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria dalam masyarakat Yahudi itu dianggap kelas 2, mungkin kelas 10. Karena percampuran antara ajaran yang dimulai Yerobeam ketika kerajaan itu terpecah pada pasca pemerintahan Salomo, kerajaan utara dan selatan. Ya, selatan Rehabeam, lalu yang di utara ya Yerobeam. Nah, Yerobeam memulai ibadah yang berbeda dengan yang di selatan, sehingga ini menjadi persoalan bagi kemudian hari. Sehingga orang Samaria itu dianggap sebelah mata oleh orang-orang Yahudi yang ada di selatan, kerajaan selatan di Yerusalem. Nah, karena itu kita melihat teks ini menarik sekali. Ayat ini memperlihatkan bahwa ada satu orang yang sadar, ada satu orang yang mengerti keadaan dia sekarang, yang tahu dulu keadaan dia sebelumnya, datang dan memuliakan Allah. Iman yang sejati, kita datang pada Yesus. Apapun pergumulan kita datang pada Yesus. Termasuk orang kusta, ketika kita buat krisis, apakah ekonomi, apakah masalah keuangan, apakah masalah pekerjaan, apakah usaha, apakah bisnis, apakah anak-anak sakit, apakah masa depan kita, kesehatan kita, apa saja, kita datang pada Yesus. Yang kedua, apapun Yesus katakan, lakukan. Nah, disinilah paling sulit. Karena ujian kita ada di poin kedua. Dan pengalaman iman ketika mujizat terjadi itu karena bagian dari ketatan kita kepada kehendak Yesus. Dan hanya satu orang di ayat ini yang mengatakan dia datang dan memuliakan Allah. Dia datang dan dia tahu siapa dia. Dia bersungkur, dia bersujud kepada Tuhan, dia berterima kasih. Dan Yesus katakan, pergilah, bangunlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ketika saya melihat ini, maka saya berpikir begini. Berapa banyak di antara kita yang sudah menerima berkat Tuhan? Berapa banyak kita yang diselamatkan? Berapa banyak kita yang diberkati? Usaha kita diberkati. Ingat dulu, kita bukan siapa-siapa. Dulu kita gak punya apa-apa. Dulu kita bukan orang-orang diperhitungkan, bukan orang-orang terkenal, bukan orang-orang yang dibutuhkan seperti hari-hari ini. Oke? Tetapi ketika di titik itu, pertanyaan saya, apakah kita datang dan memuliakan Allah? Seperti orang ini, orang Samaria. Orang-orang yang tidak dianggap atau dianggap kelas sekian. Tapi mereka justru sadar siapa mereka sebelumnya. Mereka sadar siapa mereka sekarang. Nah, orang ini yang datang dan memuliakan Allah. Iman sejati sadar siapa dirinya. Sadar bahwa Yesus telah berbuat sesuatu buat hidupnya. Sadar bahwa keselamatan yang Tuhan kasih terlalu mahal. Sehingga kita datang, kita bersyukur. Kita datang, kita tersungkur, kita berterima kasih.
karena menyadari betapa baiknya, betapa besarnya kasih Tuhan buat kehidupan kita. Kita kepala keluarga, istri, anak-anak kita, usaha kita, kesehatan kita. Sampai hari tengah-tengah COVID, kita masih ada dan kita masih sehat. Bisa melayani, bisa makan, bisa melakukan aktivitas walaupun terbatas karena protokoler COVID-19. Tapi kita masih sehat. Adakah kita datang seperti orang ini? Berterima kasih dan ingat, hanya 1 orang dari 10 orang atau 10% dari sekian banyak orang persentasinya. Nah, saya berharap kita termasuk kategori ini. Kita datang dan bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan karena kesadaran bahwa begitu banyak berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Dulu kita seperti apa, sekarang seperti apa. Dan bukan cuma dulu dan sekarang, sampai selamanya kita akan bermakna karena pekerjaan Yesus yang indah atas kehidupan kita. Kita mengalami banyak hal, tapi sudah melakukan yang terbaik buat kita. Adakah kita bersyukur untuk itu? Apa kita datang memuliakan Allah buat itu? Terus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.